Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang pertahanan nasional dan bela negara yang mencakup konsep dan urgensi wawasan Nusantara, alasan pentingnya wawasan Nusantara, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Saya Windy Ausa Putri dengan nomor induk mahasiswa 20022119 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nama saya Elisa Wahyuni, NIM 200086386, Prodi Pendiskesrek. Perkenalkan, saya Dila Ferdiza dengan NIM 200222139 dan saya dari Prodi PG PAUD. Nama saya Heldinda Violina, NIM 2002-2073, Prodi atau jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Ananda Ektiansyah, NIM 200866492, Prodi Pendiskesrek. Nama saya Fitria Linggung, NIM saya 2086413, Prodi saya Pendiskesrek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafidean, NIM 200864488, Prodi Pendiskesrek. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Amansyah, NIM 170190095 dari kelompok 5, prodi saya sastra Inggris. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, sedangkan Nusantara merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti kepulauan dan Antara yang berarti diapit. Kata Nusantara itu sendiri dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara secara historis bermula dari Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi yang ditulis dalam kitab Pararatan. Pengertian terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut yang kemudian dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Walaupun wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas, namun wilayah Indonesia tetap merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Sedangkan berdasarkan TAP MPR tahun 1953 dan 1998 tentang garis besar haluan negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 yang menyatakan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kelompok Kerja Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1999, pengertian wawasan Nusantara yaitu suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, dan juga kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara, dengan mencapai tujuan nasional. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Terdapat 3 alasan, di mana yang pertama yaitu pengawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kecakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan alasan yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Dan alasan yang ketiga, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan
sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan sebuah deklarasi yang selanjutnya terkenal dengan nama Deklarasi Juanda. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil terhitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Berdasarkan garis teritorial baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Dikarenakan laut di antar pulau bukan dianggap lagi sebagai pemisah, melainkan penghubung antar pulau karena tidak ada laut bebas. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia diatur berdasarkan Ordonansi 1939, sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang penentuan lebar lautnya 3 mil dihitung dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Berdasarkan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisah oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Sumber sosiologis dari wawasan Nusantara. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan pada kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi dipecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda yang pada tahun 1947, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Sumber wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1951 selanjutnya dijadikan konveksi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan ke dalam naskah besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hasil perubahan nasional, tujuan nasional maupun visi nasional cita-cita bangsa Indonesia bagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda tentang forum internasional untuk mendapat pengakuan bangsa lain. 2. Latar belakang sosiologis. Bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntunan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998. 3. Latar belakang politis. Kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara. Bermula dari deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik. Politea berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri.
dan thea yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik.